Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah dengan nomor BP 19 10 11 55 11 02 55 dari kelas akuntansi 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi bisnis usaha atau lain sebagainya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Menurut saya, masalah mereka yang hadapi itu yang pertama yaitu mengenai masalah siapa orang yang akan membeli barang tersebut atau siapa orang yang membeli akan produk mereka. Karena di sini kita melihat jika mereka berusaha di sini, orang pun belum tentu ada yang membeli, belum tentu ada yang membeli, tapi omsetnya itu jauh berbeda dari sebelumnya. Seperti contoh, kita yang anak kuliahan ini biasanya kan kita semuanya di Padang. Jadi usaha-usaha menengah yang ada di pinggiran jalan otomatis omset mereka akan berkurang karena kurangnya pembeli yang ada di sana. Karena dulunya waktu kita masih kuliah dan masih beramai-ramai di sana, maka pembeli tersebut akan banyak. Kemudian masalah yang kedua yaitu masalah permodalan. Dimana kita melihat masalah modal di sini di masa pandemi ini sangatlah sulit karena banyaknya yang harus ditanggung oleh pemerintah, baik itu masalah vaksin, masalah PCR dan lain sebagainya. Dan masalah modal ini menurut saya agak susah. Kemudian masalah yang ketiga yaitu inovasi. Kurangnya inovasi usaha tersebut dalam mengembangkan kebijakan usahanya tersebut. Tetapi tidak semua usaha seperti itu karena ada juga usaha yang membuat inovasinya dengan sangat benar. Misalnya mereka melakukan penjualan secara online. Mereka melakukan penjualan secara online pun mereka membuat bagaimana sih produk mereka tersebut bisa laris secara online, dan mereka membuat iklan-iklan dan juga kelebihan-kelebihan produk mereka itu melalui online. Kemudian permasalahan yang ketiga yang kita bisa lihat yaitu permasalahan kurangnya atau bukan antisipasi tapi kurangnya masyarakat yang ada di dalam suatu tempat tersebut. Misalnya kita melihat usaha-usaha kos-kosan, baik kos-kosan di Padang, di Medan, Jakarta dan lain sebagainya. Kos-kosan di sana otomatis berkurang karena mahasiswa di sini melaksanakan secara kuliah online. Otomatis kosan di sana pun tersebut kita mengambil barang kita, jadi otomatis orang yang ada atau orang yang mengkos di sana jumlahnya tidak banyak, bahkan tidak ada orang lagi yang mengkos. Jadi otomatis usaha-usaha ibu kos ini otomatis tidak ada lagi pendapatan mereka karena tidak adanya orang yang mengkos di situ. Itulah masalah yang keempat. Kemudian masalah yang selanjutnya menurut saya itu mengenai permasalahan. Kemudian selanjutnya yaitu permasalahan yang seterusnya itu kita melihat mengenai permasalahan pengelolaan keuangan dalam UMKM tersebut. Karena banyak sekali kita melihat UMKM tersebut mereka tuh tidak bisa membedakan uang usaha mereka dengan uang pribadi. Jadi ketika mereka ingin membeli bahan baku atau lain sebagainya, mereka bingung atau mereka tidak percaya kemana sih uang tersebut, padahal mereka gunakan untuk keperluan pribadi. Jadi dalam hal tersebut penting sekali sih dalam usaha UMKM ini harus tahu dan harus bagaimana caranya untuk mengelola keuangan dalam usaha kita tersebut, karena hal itu yang sangat penting dalam suatu usaha, karena dalam suatu usaha itu tidak pernah lepas dari yang namanya uang. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat yaitu dari segi inovasi yang tadi saya bilangnya itu, tetapi inovasi tersebut juga sudah membantu masyarakat karena sudah terciptanya undang-undang KR kerja untuk menciptakan tersebut. Tetapi tidak semuanya juga permasalahan yang ada di dalam pandemi COVID-19 juga. Kita juga bisa melihat yaitu kebijakan dari pemerintah Jokowi. Yang pertama kita bisa melihat itu yaitu sistem prakerja yang dia buat, di mana jika seorang atau lulus dalam pekerjaan tersebut, prakerja bisa melihat pelatihan yang ada di dalam situs website prakerja, dan otomatis bagi masyarakat atau bagi UMKM yang lulus dalam prakerja tersebut, mereka bisa tahu bagaimana sih cara penjualan produk dengan baik, bagaimana cara menggunakan keuangan dengan baik, dan bagaimana mengelola usaha mereka. Mereka bisa berlatih di dalam usaha dalam prakerja tersebut.
Jadi, untuk mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi usaha bisnis dalam COVID-19 itu, tentu banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Tetapi di dalam permasalahan tersebut juga ada kebijakan yang dibuat pemerintahan, seperti bantuan UMKM, bantuan COVID-19, bantuan prakerja, dan bantuan sembako, dan juga PKH, di mana semuanya itu bantuan itu ditingkatkan dengan baik. Jadi mengenai usaha tersebut itu tidak lepas dari yang namanya permasalahan, karena menurut saya sebelum pandemi berakhir semuanya akan tetap seperti itu, karena kita juga merasakan gimana sih rasanya kuliah online di sini. Jadi kita yang kuliah online pun tidak terlalu makan banyak biaya, ada juga keuntungannya kepada mahasiswa dan ada juga kekurangannya kepada mahasiswa. Kekurangannya di mana kita tidak terlalu banyak mendapat ilmu secara langsung dari dosen, tetapi melalui online saja semuanya. Jadi itulah tadi permasalahan yang saya sebutkan menurut saya dalam menghadapi pandemi COVID-19, baik itu masalah sumber daya manusia, masalah kebijakan pemerintah, masalah inovasi, masalah keuangan, dan masalah permodalan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.